Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah telah kita laksanakan bersama dengan berjamaah. Alhamdulillah. Mari salawat salam kita senantiasa sanjungkan kepada uswah kita, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa istiqomah di jalan Allah dan Rasulnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kebanyakan yang kita tahu sampai dengan hari ini bahwa yang paling populer ayat yang terakhir turun niku surat napa? Atau ayat apa? Surat napa, Bu? Wahyu atau surat dalam Al-Qur'an yang paling terakhir turun niku napa? Surat napa, Mbah? Napa, Pak? Yang paling populer surat Al-Maidah ayat 3. Pendapat yang paling populer. Ini dari ijtihadnya para sahabat, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini kita dari kecil saya pun belajarnya itu, bahwa ayat yang terakhir diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah surat Al-Maidah ayat 3. Tapi sebetulnya ada sekian banyak, bahkan mungkin lebih dari 9 ijtihadnya para sahabat yang menyampaikan bahwa ayat yang terakhir turun kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan surat Al-Maidah ayat 3. Nanti akan saya sampaikan salah satu pendapat dari para sahabat atau ijtihad beliau yang ini namanya dikenal, bahkan disebut langsung namanya oleh Allah di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti selanjutnya ada pendapat yang paling mayoritas di kalangan para ulama dan juga para sahabat. Ayat ini diturunkan Allah niku 9 hari sebelum Rasulullah wafat. 9 hari sebelum Rasulullah wafat. Apa dia? Surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan ambil satu pendapatnya dari sahabat yang saya sampaikan tadi, yakni dari sahabat beliau yang namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan riwayat dari Imam Al-Hakim dan juga Imam Ahmad, yaitu adalah menurut beliau surat yang terakhir turun itu adalah surat At-Taubah. Surat apa, Bu? At-Taubah. Ini kita saya semangat ngaji mboten niki. Semangat ngaji nggih. Napa pun bosen saben minggu ngaji. Bakda subuh ngaji, mangke Ahad pagi ngaji malih insyaallah. Nah, padahal ngaji niku salah satu cara kita agar supaya iman kita itu bertambah insyaallah, ilmu kita bertambah insyaallah. Tapi nggih mboten napa-napa, umpami kalau ngantuk-ngantuk nggih wajar. Karena masih pagi, belum sarapan. Tenang mawon mangke bakda ngaji sarapane pun dugi. Nggih. Ya surat napa wau yang terakhir turun? At-Taubah ayat 128 dan 129. Saya bacakan nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, surat At-Taubah, surat yang satu-satunya dalam Al-Qur'an niku di awal suratnya tidak memakai basmalah.
Padahal dari 114 surat dalam Al-Qur'an niku semuanya dari semuanya yang 114 surat niku kecuali surat At-Taubah niku tidak pakai basmalah. Kenapa sebabnya? Nah niki juga terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa surat At-Taubah niku masih ada hubungannya, masih ada kelanjutannya dengan surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal. Kemudian ada yang berpendapat bahwa dalam surat At-Taubah niki tidak ada kata-kata rahmah kecuali ayat terakhir yang saya sebutkan tadi. Sebab apa? Sebab surat At-Taubah niku yang dibahas niku adalah sifat-sifatnya orang musyrik, sifat-sifatnya orang munafik. Tiang sing ngakune Islam, tiang sing ngakune sahabat jebule niku ngerusak Islam. Seperti musuh dalam selimut. Ketoke niku wong Islam tapi sakjane ngerusak Islam. Ketoke sahabat Nabi beriman tapi sakjane dia orang munafik. Termasuk yang dinas dalam Al-Qur'an niku adalah sahabat Nabi yang namanya adalah yang dia itu digelari sebagai hamamatul masajid. Siapa dia? Sa'labah bin Harb. Niku sing biyen-biyene sregep ning masjid pas dia itu lagi susah, pas dia itu lagi melarat. Sa'labah niku sak melarat-melarate sahabat di waktu itu. Sehingga setelah dia pulang dari sholat jamaah niku sakjane mboten keranten napa-napa karena sebab istrinya di rumah niku tidak punya pakaian. Jadi Sa'labah niku sakwancine dekne niku melarat. Pokoknya sakderenge adzan niku pun teng masjid. Sakderenge muadzin adzan niku pun teng masjid. Datang awal tapi ketika sudah salam kiri, salam kanan, salam ke kiri, selesai setelah itu dia tidak berzikir. Nek cara wong Jawa wiridan yuk ndonga mboten, tapi dia begitu selesai salam langsung pulang. Nah, aja-aja kok nek sing ana model-model ngeten iki ya keturunane Sa'labah. Bar rampung salam terus lunga ngoten niku. Nggih ampun suudzon. Tapi yang jelas niki riwayatnya sahih dan beliau itu memang kemudian didoakan oleh Rasulullah akhirnya jadi orang yang kaya. Setelah dia kaya dan sukses, kemudian dia itu jadi jarang ke masjid. Anek kula jarang ning Khairul Umim, mboten mergo kula njuk sugih mboten. Nggih. Mergo masjide kathah ngoten nggih. Anek Sa'labah mboten ketika itu di Masjid Nabawi beliau setelah kambingnya itu banyak sampai dengan digelari kambingnya niku jumlahnya sudah bainal jabalan. Dadi nek jenengan angon wedhus niku di suatu bukit, nanti bukitnya itu sudah ketutup kambing semua. Niku jumlahnya tidak hanya 1.000 2.000, bahkan dikatakan sampai mungkin 10.000. Nah niku zakate piro kapan-kapan dibahas. Nggih. Nah niku termasuk sahabat Nabi yang namanya Sa'labah. Ketika melarat dia rajin ibadah ke masjid, tapi ketika didoakan oleh Rasulullah jadi dia orang kaya, kemudian dia jarang ke masjid, bahkan jarang Jumatan dan dia mengingkari perintah zakat. Maka disebutlah dalam surat At-Taubah niku termasuk sifat-sifat orang munafik. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti 10 menit lagi, setengah 6 kurang 5 tak sudahi. Oke, kita sedikit membahas tentang surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang Rasul kepadamu, telah datang seorang Rasul kepadamu min anfusikum, dari golonganmu sendiri. Lah Kanjeng Nabi niku diturunkan Allah
di tanah Arab kepada bangsa Arab, kepada golongannya, kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy. Jadi dari bangsa Arab dan juga bangsa menungso. Kalau Nabi diciptakan Allah dari bangsa malaikat, kula panjenengan angel leniru. Tapi Kanjeng Nabi niku diutus Allah dari bangsa manusia agar supaya kita bisa meniru akhlak dan juga bagaimana syariat-syariat Allah. Bahkan kadang untuk menunjukkan bahwa Rasulullah niku adalah manusia biasa, beliau sering misalnya makan itu biar kelihatan orang dari luar, ini loh, saya itu nabi, saya itu rasul, saya juga makan, saya juga tidur, saya juga menikah, dan seterusnya. Sifat-sifat basariah manusianya dinampakkan. Lalu kemudian azizun alaihi ma anittum. Maka di sini ini termasuk sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu merasakan beratnya apa yang kita rasakan. Beratnya kaum muslimin, kesedihan kaum muslimin itu juga membuat beliau sedih. Berat baginya terasa penderitaan yang kamu alami. Jadi kita kaum muslimin ini kalau misalnya kita menderita, misalnya kita itu terzolimi, maka andaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama kita, maka beliau akan bersedih. Ini salah satu sifat kenabian, dan ini perlu diwarisi oleh para ulama, dan ini perlu diwarisi juga oleh para pendakwah. Kalau ada kaum muslimin itu yang merasakan kesedihan, maka seorang pendakwah juga harus merasakan kesedihan. Jadi kalau kebalik-balik susah. Kan ada orang yang kemudian senang melihat orang lain susah, atau bahkan sebaliknya susah melihat orang lain senang. Nah, niki yang seharusnya kita jauhi, sebab Nabi sendiri itu mencontohkan dengan penderitaan kaum muslimin, beliau senantiasa merasakan apa yang kita rasakan. Termasuk hari ini yang umpamanya kita melihat saudara-saudara kita mungkin di India, mungkin di Palestina dan seterusnya, walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara kita kaum muslimin nan jauh di sana, paling tidak dalam setiap kita berdoa selipkan doa untuk mereka. Makanya ketika di khutbah Jumat saya sering berdoa untuk istilahnya keselamatan kaum muslimin, dan itu juga lazim dilafazkan oleh para khatib ketika khutbah Jumat. Kemudian yang selanjutnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi niku senantiasa bersemangat dalam menyampaikan kebenaran. Dia tuh kepingin bahwa seluruh umat manusia, seluruh umat beliau niku selamat dunia, selamat akhirat. Bahkan orang yang kafir sekalipun, orang yang musyrik sekalipun itu beliau tetap ada sifat optimisme dalam dakwah. Nek gak kena bapakne, muga-muga mengko kena anake. Nek gak kena anake, mengko muga-muga sing dipun paring hidayah niku putune. Nah niki terbukti kesabaran beliau dalam dakwah. Jadi tetap semangat menyampaikan dakwah. Walaupun semua barangkali ketika dia menyampaikan dakwah adalah orang banyak menentangnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting kita sebagai kaum muslimin yang memiliki kewajiban untuk sama-sama menyampaikan kebenaran, agar kita senantiasa semangat dalam menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kita mungkin berdakwah jauh di sana, kesana kemari, tapi ternyata orang-orang dekat kita tidak tersentuh oleh kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Jangan sampai kita dipandang di luar sebagai orang yang baik, tapi ternyata di rumah sendiri, di lingkungan terdekat kita, jebule
jauh dari apa yang orang lihat. Maka ini menjadi salah satu sifat beliau untuk senantiasa optimis, terlebih kepada orang-orang yang mungkin belum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Terbukti setelah itu ketika Abu Jahal niku meninggal, dia memiliki putra yang militan membela Islam. Siapa dia? Ikrimah bin Abu Jahal. Kemudian Abu Lahab sampai di nas Quran dia dilaknat oleh Allah, tapi ternyata dari tulang sulbinya lahirlah seorang putri namanya Darah. Darah niku dadi muslimah sing taat, memeluk Islam, kemudian cinta kepada Rasulullah, padahal dia seorang anak dari Abu Lahab. Sampai-sampai ketika para sahabat niki pun diweling kalian Kanjeng Nabi, hati-hati lihat ketika di belakang niku ada putrinya Abu Lahab, jangan membaca surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab biwatab. Niku kan surat yang isinya melaknat Abu Lahab. Jangan sampai kemudian putrinya menjadi sedih karena imam membaca surat Al-Lahab. Antilalah putrine Abu Lahab sakniki pun mboten wonten dadi imame bebas. Nah, ngoten niku. Masih ada 3 menit, tak lanjutkan. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Apabila mereka berpaling darimu wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, maka katakan cukuplah bagiku Allah. Disuruh mengatakan itu, Pak. Qul hasbiyallahu la ilaha illahu, di hadapan orang yang kemudian dia berpaling. Jadi kalau misalnya kita dakwah sebagai seorang pribadi muslim, ada orang yang barangkali tidak mendengar, tidak tergerak, maka katakanlah hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya lah aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan sesungguhnya Dia adalah penguasa, pemilik singgasana yang agung, yaitu arsy. Kalau Allah saja niku bisa ngurusi arsy yang adalah makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling besar, maka mudah bagi Allah untuk mengurusi urusan yang kecil-kecil. Urusan dunia niku kecil, urusan rizki niku kecil bagi Allah, urusan sehat niku kecil bagi Allah, tapi urusan hidayah ini bagi Allah adalah merupakan hak prerogatifnya. Maka kita di sini sebagai seorang pribadi muslim dalam rangka menyampaikan kebenaran, tetaplah bersemangat menyampaikan kebenaran. Sampaikan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil, walaupun ada di antara orang-orang yang kita sampaikan itu mungkin menolak kebenaran atau barangkali tidak mendengar, maka katakanlah hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Inilah hadirin 2 ayat terakhir dalam surat At-Taubah yang isinya tentang bagaimana sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sangat-sangat mencintai kaum muslimin, bahkan mencintai umatnya yang belum beriman, dan beliau senantiasa berharap hidayah itu akan datang, hadir kapanpun sesuai dengan Allah yang kehendaki. Maka ten mawon mudah-mudahan yang sedikit niki manfaat dunia, manfaat akhirat,
Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk menyampaikan kebenaran, walaupun kebenaran itu barangkali mungkin secara akal tertolak, tapi sampaikanlah kebenaran itu hanya sebagai tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.